Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Mudah-mudahan lancar sampai mabrur, sehat. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul bermuajah di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim dan merefresh kembali beberapa hukum fikih yang kita pelajari dari kitab Syarah Taqrib. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran baru, yaitu bab tentang jumlah rakaat salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal baru fi ada di rakaatis shalah. Jadi pasal tentang jumlah rakaat salat fardu. Ya, tentu ini sebetulnya kita sudah hafal semua. Baik wa rakaatul faraid. Adapun jumlah rakaat salat fardu dalam sehari semalam itu ada berapa? Kita hafal semua ya. Sab'a asyara raka'ah, yaitu ada 17 rakaat. Jadi ditawari dengan salat subuh 2, kemudian zuhur 4, kemudian asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Jadi sehari semalam dalam kondisi normal kita sholat fardu ada 17 rakaat. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat total berapa rakaat? Total sehari semalam. Kalau hari normal kan 17. Nah, kalau hari Jumat 15 rakaat. Karena zuhurnya yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat Jumat, sehingga total menjadi 15 rakaat. Berapa jumlah takbirnya? Nah, ada yang itu. Memang para ulama kita kadang-kadang ya kalau boleh disebut iseng ya iseng gitu, cuma teliti sekali. Dia di sini bahkan dihitung ya. Dalam sehari semalam berapa jumlah sujud? Sujudnya ada berapa? Dia bilang arba'un wa talatuna sajdah. 34 kali sujud sehari semalam kalau dihitung. Kemudian takbirnya ada berapa? Wa arba'un wa tis'una takbirah. Dia bilang 94 kali takbir. Di dalam sehari semalam kita sujud itu 34 kali, takbirnya 94 kali, dia bilang.
Kemudian watis'u tasyahudat, 9 kali tasyahud. Wa asyru taslimat, ada 10 kali salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihat, ada 153 kali tasbih. Banyak ternyata kalau kita renungkan. Jadi dia bilang sujudnya 34 kali, takbirnya 94 kali, tasyahudnya 9 kali, salamnya 10 kali, dan tasbihnya 153 kali. Banyak ternyata ya. Itu kalau sholat wajib aja baru dihitung. Belum kalau sholat sunnah. Nah sekarang jumlah rakaat 17 kali dengan 5 waktu sholat. Mumpung kita lagi udah masuk ke bulan Rajab, kita refresh kembali jumlah rakaat kita menurut keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sama-sama sudah tahu bahwa perintah sholat 5 waktu ini turun ketika Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj, terbang menembus langit yang ke-7 terakhir sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana bahkan malaikat Jibril aja yang nganterin nggak tembus. Malaikat Jibril, Muhammad, otorisasiku hanya sampai di sini, udah nggak sanggup lagi naik ke atas, nggak punya passwordnya. Jadi kamu harus sendiri naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Udah tinggal malaikat Jibril, Rasulullah sendirian naik terus. Dia lihat makin lama Jibril makin kecil saking jauhnya. Yang malaikat Jibril menurut cerita itu waktu Rasulullah menerima wahyu pertama itu memenuhi langit. Karena Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Lihat ke langit sebelah timur ada kelihatan, di barat kelihatan, di utara selatan kelihatan, semua saking penuh langit dengan malaikat Jibril saking gedenya. Iya, dalam wujud aslinya melihat. Waktu Mi'raj pun begitu, dalam wujud aslinya melihat. Tapi karena saking jauhnya Rasulullah itu terus nembus ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril makin lama makin kelihatan kecil, saking jauhnya. Nah kemudian Rasulullah SAW menghadap Allah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat waktu itu, sangat dekat. Kemudian Rasulullah menyampaikan begitu bertemu Allah adalah bacaan yang kita baca saat tahiyat. Jadi at-tahiyatu mubarakatu sholawatu lillah. Setelah Rasulullah mengucapkan itu, kemudian Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian seluruh malaikat yang menyaksikan dialog tersebut baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bersama-sama serentak. Itu luar biasa peristiwa saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah sholat ini, yaitu sebanyak 50 waktu. Ya Rasulullah memang Nabi yang sami'na wa ata'na,
nggak pernah membantah apapun yang diperintahkan Allah, siap laksanakan. Seperti itu, punya attitude seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah ketemu ketemu sama di langit keberapa ya? Di langit kelima. Ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ya memang Nabi Musa alaihissalam ini adalah termasuk dari bangsa Yahudi ya, bangsa Bani Israel. Selalu kritis. Selalu kritis bahkan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala kritis. Lihat aja kemarin kisah sapi ya. Tanya lagi. Warnanya apa? Umurnya berapa? Gitu. Tanya mulu sama Tuhan seperti itu gitu. Sama nabinya pun seperti itu, Nabi Musa. Dikasih perintah apa? Tahu dia. Dia tahu persis kalau Allah memberikan suatu keistimewaan, pasti kasih tugas gitu. Karena nggak mungkin, dia harus pengalamannya dia kan senior, dia udah tahu. Kalau Allah memberikan sesuatu yang istimewa, pasti kasih tugas. Nggak mungkin nggak. Karena tahu dia Rasulullah udah naik sampai ke atas, sampai Jibril pun nggak bisa nembus. Kasih oleh-oleh apa ente? Musa sholat 50 waktu, Masya Allah, banyak amat, gitu. Iya 50 waktu, banyak amat. Kalau ente bisa, ana yakin sanggup mengerjakan 50 waktu. Umat ente nggak akan sanggup. Udah ada percaya sama aneh, pengalaman, gitu. Ya kan senior nih, pengalaman udah makan asam garam. Nggak makan umatmu sanggup, terus gimana dong? Balik lono, minta diskon. Ya, balik. Boleh emang? Boleh lah, emang enggak. Minta. Apa sih yang Allah enggak kabulkan kalau ente minta? Pasti dikabul dah. Ya udah deh, balik. Terus itu cerita, bolak-balik. Nah, sampai akhirnya udah 5 kali itu. Masih aja dengan satu ngeyel, udah balik lagi, minta. Lah, saya ini udah bolak-balik. Setiap kali saya balik, diskonnya 5. Nah sekarang udah 5. Kalau aneh balik lagi, masa 0? Gimana? 0 diskon dong. Ya kan? Balik 5 kurang, balik 5 lagi kurang. Ya kan? Ini sekarang udah 5 nih, Musa, kayak gitu. Kalau aneh balik lagi, 0 ntar. Gak ada ibadah dong kita. Ya udah nggak apa-apa, balik lagi aja. Mending kan ada ibadah, pahalanya banyak. Ya gimana? Wah nggak bisa, Nabi Muhammad nggak bisa. Nggak ada yang nggak. Ini udah nggak mungkin kalau balik lagi. Diomelin ada, ya kan? Nah, akhirnya udahlah, pokoknya saya akan terima ini sebagai ibadah. Toh, udah bilang kan Rasulullah. Walaupun 5 kali kata Rasulullah, pahalanya sama dengan 50 kali. Jadi secara pengamalan hanya 5 kali kata Nabi Musa. Tapi secara pahala sama 50 kali. Jadi nggak berubah dari yang awal perintah itu. Di awal perintah diberikan 50 kali salat fardu. Diskon 5 kali. Tapi terakhir kata Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah balik, Ahmad, ini diskon lagi ya. Sekarang tinggal 5 kali. Tapi pahalanya sama dengan yang tadi 50 kali. Ya, baik ya Allah. Tuh jelasin kepada Nabi Musa, ya Rasulullah enggak deh, udah nggak bisa lagi nih, nggak mungkin, masa diskonnya 0, masa 0 gitu kan, udah nggak mungkin, ini udah paling ini, tapi pahalanya setara dengan 50 kali. Itu awal asal usul, jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Ya, ada perintah untuk sholat 5 kali, tapi pahalanya setara dengan 50 kali. Gitu. Dan ini adalah satu-satunya amalan yang Allah sendiri menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah SAW. Tidak ada perintah amalan yang lain. Kalau perintah puasa turunnya lewat Al-Quran, lewat malaikat Jibril artinya.
perintah haji juga begitu, perintah sedekah juga begitu semua. Tapi perintah salat langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena betapa pentingnya salat ini dan satu-satunya amalan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya pernah satu kali sholatnya dirapel karena waktu itu sedang berkecamuk perang Khandaq, ya kan, udah saking gegernya, saking riweuhnya sampai sholat nggak sempet. Akhirnya apa? Dirapel malam, hampir tengah malam itu dirapel bukan subuh, dirapel zuhur, asar, maghrib, sama isya jadi satu. Pernah kayak gitu. Artinya apa? Sholat jangan pernah ada yang ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kemudian hikmahnya apa nih kita sholat subuh ya? Kenapa sholat subuh kira-kira 2 rakaat? Ada yang belum tahu? Sama sholat subuh 2 rakaat. Ya, menurut para ulama karena sholat subuh adalah sholat yang paling berat. Di waktunya enak-enaknya tidur, disuruh bangun, suruh sholat, berat sholat subuh itu. Makanya dikasih 2 rakaat aja. Dikasih 2 rakaat aja, masih banyak yang kagak sholat subuh. Masih banyak yang kesiangan. Apalagi kalau dikasih 4 rakaat gitu. 2 rakaat aja sangat berat. Jadi itu sebabnya pula sholat subuh merupakan sholat yang paling utama dibanding sholat-sholat yang lain. Sholat subuh satu-satunya sholat wajib yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dengan nama Quran al-Fajr, dengan istilah Quran Fajar, sholat subuh. Sholat subuh juga merupakan sholat satu-satunya sholat yang punya dalil-dalil khusus tentang keutamaannya. Rasulullah bersabda 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Seperti itu. Kemudian banyak macam-macam pahalanya, keutamaannya di sholat subuh. Barang siapa yang berzikir setelah sholat subuh sampai dengan waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dapat pahala setara dengan pahala haji dan umroh, sempurna, gitu kata Rasulullah. Kayak kita setiap pagi mengadakan taklim di sini dalam rangka itu, mengejar pahala haji dan umroh. Jadi jamaah Anas yang setiap hari duduk di sini setelah sholat subuh dan kemudian syuruk dapat pahala haji dan umroh setiap hari, sempurna kata Nabi. Begitu. Kemudian apalagi? Sholat subuh kata Rasulullah, orang yang berjamaah di sholat subuh itu seperti orang yang qiyamul lail, semalam suntuk. Jadi kalau malam nggak sempat sholat tahajud, mungkin sholat subuhnya jamaah, udah itu setara. Banyak sholat subuh macam-macam ininya, keutamaannya. Sehingga sampai-sampai Rasulullah juga bersabda, jika orang tahu bagaimana keutamaan sholat subuh, maka dia akan berjalan ke masjid untuk sholat subuh walaupun dengan merangkak. Saking kalau orang tahu nih keutamaan sholat subuh, jangankan naik motor, jangankan jalan, merangkak aja dilakonin gitu, dijalanin. Kalau tahu betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kan pahala sholat subuh berjamaah di masjid. Nanti itu kelihatannya di akhirat. Wah, ternyata gitu. Nyesel gua nggak pernah ke masjid sholat subuh. Nah, itu nanti ada yang gitu.
Ya kan? Ternyata betapa dahsyat, ya kan, keutamanya, pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid. Bagaimana dengan sholat duhur? Sholat duhur yang setahu saya nggak tahu, barangkali Pak Ustaz tadi ada dalil yang lain. Sholat duhur tidak ada dalil khusus tentang keutamaan sholat duhur. Ya dalil umum aja. Dalil umum artinya sholat duhur ya wajib dilaksanakan. Kemudian kalau berjamaah pahalanya 27 kali sebagainya. Ya, standar sholat duhur. Bahkan punya rukhsah atau keringanan sholat duhur ini. Kadang-kadang udah ustadz zaman now yang menjelaskan dengan kalimat yang bombastis. Jadi gini, penting mana sholat sama makan? Nah, ya kan? Masa katanya mendahulukan makan dibandingkan Allah? Begitu bilangnya. Sholat dulu baru makan. Gitu misalnya siang-siang nih kan. Siang-siang kan waktu waktu istirahat kantor. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu apa sholat dulu kan gitu. Nah, kalau ada ustaz di zaman now yang mengatakan seperti itu. Lebih penting mana sholat sama makan? Masa makan didahulukan dibanding Allah? Itu merupakan rumus yang kedengarannya benar di telinga, tapi salah dalam pelaksanaan. Kenapa salah? Karena Rasulullah mengajarkan. Waktu itu Bilal bin Rabah mau adzan. Udah waktunya zuhur memang. Ya Rasulullah minta izin mau adzan. Terajat Bilal, masih panas. Masih panas aja dan terajat adzannya. Masih panas, karena panas banget memang di sana. Begitu masuk jam-jam 2:30, udah agak adem. Rasulullah udah agak adem nih. Boleh adzan zuhur? Iya, boleh adzan. Adzan zuhur 2:30. Kemudian apa? Sholatlah zuhur berjamaah. Apa maknanya di sini hikmahnya? Hikmahnya adalah yang pertama tentu jamaah jangan ditinggalkan, itu yang pertama. Karena jamaah jauh lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Yang kedua, cari waktu sholat di mana kita mendapatkan khusyuk yang maksimal. Kalau lapar, ya makan dulu. Dibandingkan sholatnya nanti kita nggak khusyuk, perut keroncong-keroncong gitu kan. Nah, begitu kiriman GoFood datang, GoFood gitu kan, Gojek, wih, rendang isinya kan, terus kepala kakap datang, begitu buka, Iwan adzan, waduh, udah adzan nih, perut keroncong-keroncong gimana kira-kira? Nah itu, sholat dulu, makan dulu, ya kan? Gimana caranya supaya sholat kita khusyuk, intinya gitu. Ini kan antara adzan, makanya kalau di Mekah itu jarak antara adzan dan qomat itu lama. Karena siapa tahu orang tuh mesti makan dulu, ya kan, mesti mandi dulu, mesti wudhu lama dan sebagainya, jalan belum ke masjidnya jauh. Tuh, di kita kan cuma 6 menit. Ya. Nggak sempat itu. Iwan masih ada 15 menit, makan dulu, gitu maksudnya. Bukan berarti tinggalkan jamaah ya, tapi makan dulu. Setelah itu sholat masjid dengan hati yang tenang, udah kenyang. Waktu sholat juga khusyuk, nggak inget rendang, nggak inget kepala kakap dan sebagainya, ya kan. Yang penting jamaah jangan ditinggalkan. Bagaimana dengan sholat asar? Adakah keutamaan sholat asar? Gitu. Dan sholat asar adalah salah satu sholat yang memang punya hadis khusus. Ada keutamanya sholat asar.
Dan kata Rasulullah SAW, waktu asar adalah waktu shift malaikat. Shiftnya asar. Malaikat pagi dan malaikat sore, petang. Shiftnya asar. Gantian. Nih, gitu. Gue istirahat dulu, balik ya ke langit. Yang datang nih, catatan orang ini sampai hari ini, gantian yang ini saya bawa ke sana. Jadi dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita setiap hari itu pada waktu asar. Sore setiap hari. Kata terus. Kemudian setiap minggunya di hari Jumat. Kamis sampai Jumat ya. Jumat ya gitu ya. Hari Jumat dilaporkan mingguan. Jadi ada laporan harian, laporan mingguan. Ada lagi laporan tahunan. Laporan tahunan adalah setiap 15 Sya'ban. Nah, bentar lagi nih, Rajab, Sya'ban, menjelang Ramadan. Berapa? Nisfu Sya'ban, betul. Nisfu kan pertengahan ya. Nisfu Sya'ban, dia pertengahan Sya'ban atau 15 Sya'ban. Pertengahan Sya'ban itu laporan tahunan dikirim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salat sunnah nisfu Sya'ban dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat di laporan terakhir itu Allah tanya, hambaku lagi ngapain? Lagi sholat ya Allah. Oh, ya kan? Oh iya, hari Kamis benar. Ya, karena kenapa Kamis? Itu karena Rasulullah tahu bahwa Kamis adalah hari laporan mingguan. Jadi Rasulullah pengen saat dilaporkan kepada Allah catatan amalnya oleh malaikat itu, hambaku lagi ngapain? Lagi puasa ya Allah. Kenapa ada puasa Kamis? Kalau puasa Senin kan karena Rasulullah adalah lahirnya hari Senin. Yauma wulidtu. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Karena hari Senin adalah hari lahirku. Jadi sunnah mempuasai hari lahir. Atau hari lahir apa? Rabu. Berarti sunnah Rabu puasa. Begitu. Karena Rasulullah mempuasai hari lahirnya sendiri. Itu hari Senin. Kemudian hari Kamis adalah hari saat laporan mingguan. Begitu. Jadi ada laporan harian pada waktu asar, kemudian laporan mingguan di hari Kamis, dan laporan tahunan di nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban. Laporan tahunan, rapot tahunan. Jadi gitu pada salat asar. Dan kemudian di salat asar juga Rasulullah katakan di waktu salat asar itu ada sedikit waktu di mana doa sangat mustajab waktu itu. Rasulullah. Jadi kalau pengen doa cepat dikabul, doalah setelah salat asar. Banyaklah berzikir setelah salat asar, banyaklah berdoa. Karena ada satu waktu mustajab di situ yang Allah pasti kabulkan. Kalau nggak sempat tahajud malam untuk berdoa sesuatu misalnya, doanya di situ waktu asar. Ada sedikit yang kita tidak tahu waktunya kapan, tapi ada Allah sediakan waktu mustajab di salat asar. Begitu untuk keutamaan salat asar. Maghrib ada dalil khususnya? Setahu saya nggak ada maghrib. Dan bahkan hadis yang tadi untuk menunda sholat itu karena makan, itu sebenarnya hadisnya tentang sholat maghrib. Jadi kayak misalnya ada orang puasa gitu kan, lapar kruyuk-kruyuk, ya makan aja dulu, baru sholat. Itu maghrib seperti itu. Nah, yang ada dalil rukhsahnya, keringanannya. Karena memang waktu maghrib itu waktu orang makan. Makanya saya kalau makan sore ya sebelum maghrib 5:30 udah makan. Jadi kalau ke masjid udah tenang, perutnya udah kenyang, nggak makan malam. Jadi rukhsahnya di zuhur adalah karena panas, boleh diakhirkan sholat zuhurnya. Rukhsahnya maghrib itu karena lapar, boleh ditunda maghribnya, makan dulu. Tapi tentu tanpa harus meninggalkan jamaah. Tapi memang masalahnya adalah
kebiasaan di kita ya begitu adzan 6 menit kemudian langsung jamaah, langsung sholat. Padahal di masa Rasulullah ya tidak seperti itu. Ya, Rasulullah biasa menunda. Sahabatnya udah pada makan belum? Yang belum makan dulu gih. Nah, nanti kita sholat gitu. Jamaahnya setelah pada makan, udah kenyang. Jadi tenang sholatnya. Itu waktu maghrib. Bagaimana dengan isya? Apakah ada dalil khususnya mengenai waktu sholat isya? Keutamaannya tentu ada ya. Sholat isya ini kata Rasulullah, kalau subuh tadi itu jamaah subuh seolah-olah setara dengan orang sholat malam qiyamul lail semalam suntuk. Kalau sholat isya setara, jamaah kita sholat isya setara dengan orang qiyamul lail setengah malam. Jadi kalau subuh full satu malam setara, kalau sholat isya setara dengan setengah malam. Ya setengah malam juga udah lumayan ya bisa berjamaah. Kita kadang-kadang kita boro-boro setengah malam 2 rakaat aja kayak mulai rasanya berat. Kadang gitu. Ini lumayan setengah malam. Penting sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah gitu. Jangan sampai tertinggal. Plus sholat asar berjamaah. Itu jangan sampai tertinggal juga. Nah, sebenarnya 3 waktu itu tuh yang paling utama untuk sholat berjamaah. Jadi waktu isya kata Rasulullah setengah malam keutamanya jika berjamaah di waktu isya. Seperti setengah malam qiyamul lail. Bahkan Rasulullah lebih jauh lagi mengatakan sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya. Jadi kalau orang ngaku Islam tapi subuh kesiangan, bolong, isya juga bolong, nah itu dia cirinya. Hati-hati dengan orang seperti itu. Berarti dia ciri-ciri orang munafik. Jadi ciri orang munafik di samping yang kita kenal ada 3, ya kan? Ayatul munafik ya salasa. Nah ini ada ciri lain orang munafik adalah dia suka bolong-bolong subuhnya, suka bolong-bolong isyanya. Kata Rasulullah begitu diciri orang munafik. Karena sholat subuh dan sholat isya adalah 2 sholat yang paling berat dilaksanakan. Subuh beratnya adalah karena ngantuk, sulit bangun pagi. Isya beratnya adalah karena capek, baru pulang dari kerja. Kalau zaman kita dulu mungkin ya masih pada kerja kan, berangkat pagi jam 6 udah berangkat, nyampe rumah jam 9 rata-rata, jam 8 paling cepat, capek. Nyampe rumah ada di kantor paling enak kan ngadem sambil nonton TV, ya kan makan, ya kan habis makan nonton TV, leyeh-leyeh, ya tidur itu udah bablas sampai pagi itu loh. Iya maka begitu. Bablas sampai pagi, subuh siangan. Buru-buru mau kerja lagi. Waduh. Udah jam 6, langsung mandi tuh, langsung berangkat. Salat subuhnya kelewat lagi. Gitu. Jadi itulah keutamaannya di waktu sholat isya. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang pernah saya baca. Nah, mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan kalau misalnya pada subuh itu nggak ada, pada asar nggak ada. Iya. Itu kenapa itu? Kita kan ngikutin aja. Iya. Kita nggak boleh ya nggak boleh. Tapi mungkin ada alasannya atau apa? Ada. Karena ada hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa kalau ba'da subuh kenapa nggak boleh, itu adalah biasanya waktu ibadahnya orang-orang penyembah matahari. Itu gitu alasannya. Jadi penyembah matahari
Sehingga kalau ba'da subuh setelah matahari terbit, ya kita ba'da subuh sampai dengan matahari terbit kita dilarang untuk sholat lagi. Tapi setelah matahari terbit baru kita boleh, matahari terbit agak sedikit geser, kita boleh sholat syuruk, sholat lagi. Tapi di luar itu memang Rasulullah melarang, ada hadisnya dengan alasan ya tadi itu, karena itu adalah waktu mereka yang penyembah matahari. Kemudian kalau sholat asar itu waktu munculnya tanduk setan, itu kata Rasulullah. Jadi tidak ada sholat setelah sholat asar, karena sholat asar itu munculnya waktu munculnya tanduk setan, tanduk setan. Ya, menjelang maghrib. Ya memang maghrib, menjelang maghrib kan. Setelah asar kan maghrib. Ya gitu. Kenapa nggak ada? Rasulullah menjelaskan seperti itu. Walaupun ya secara ilmiah pun ada yang pernah meneliti memang bagaimana ini ada seperti itu. Andai kala. Begitu Pak Chandra. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam itu ada satu dialog yang sangat sakral ya. Sampai saat ini seperti atahiyatul itu antara dialog antara Allah dengan Rasulullah. Ya. Nah itu dipakai sampai sekarang. Iya. Ya kan itu kan, nah kan Rasulullah assalamualaikum ya. Itu kan ada kalimat lagi tambahan itu yang lama ya kalimat itu tahiyat itu. Bukan apa, emang begitu kalimatnya. Jadi kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut lillah. Dan itu ucapan Rasulullah ketika salamnya Rasulullah kepada Allah ketika bertemu. Segala kehormatan, segala barokah, segala hanya miliklah Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum, salam untukmu, Rasulullah, dan warahmatullah dan rahmat Allah dan barokahnya. Nah, Rasulullah tidak mau melupakan kita nih umatnya. Assalamualaikum, selamat juga buat kami semua, umatnya di Rasulullah. Wa ala ibadillah bis-shalihin. Kemudian seluruh malaikat kan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad, terus sampai Hamidum Majid. Iya, selawat panjang. Betul. Para malaikat betul. Jadi itu ada tiga fase. Ya. Jawabannya Allah, salamnya Rasulullah, jawaban Allah, kemudian malaikat semua. Iya. Iya. Jadi ada tiga kalimat itu yang sampai sekarang kita pakai terus, betul. Itu kalimat yang sangat sakral. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Nabi Ibrahim disebut-sebut di situ? Disebut-sebut di situ. Ya kan? Karena Nabi Ibrahim lah Nabi yang pertama diajarkan mengenai dianggap sebagai bapaknya para nabi lah, diajarkan mengenai syariat, dasar-dasar pokok-pokok agama yang 5 itu, syahadat, kan? Kemudian sholat. Zaman Nabi Ibrahim pada sholat. Jadi sholat pertama kali turun kepada Nabi Ibrahim, walaupun tata caranya mungkin berbeda. Karena Nabi Ibrahim juga zaman Nabi Ibrahim ada namanya zakat, ada zaman Nabi Ibrahim. Kemudian apalagi haji ya, haji Nabi Ibrahim lah yang pertama kali membangun Ka'bah, yang merenovasi Ka'bah, ya kan? Sampai sekarang ada Hijr Ismail, ada Makom Ibrahim dan sebagainya. Sampai sekarang dipakai itu Nabi Ibrahim semua. Makanya orang yang pertama, jadi di hari kiamat nanti semua orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dan orang yang pertama mendapatkan baju, dipakaikan baju adalah Nabi Ibrahim.
bukan Rasulullah. Nabi Ibrahim duluan dipakai baju, baru setelah Nabi Ibrahim Rasulullah SAW dipakai baju. Yang lain masih telanjang. Ya, 2 orang itu aja yang pakai baju. Yang lain masih gobal-gobel. Gitu, karena itulah keutamaan. Artinya jadi gini sebetulnya kalau ini pendapat saya pribadi ya, saya berpikir merenung itu begini. Kenapa Nabi Ibrahim disebut? Karena Allah tidak mau Rasulullah itu menjadi orang yang sombong takutnya. Tuh. Iya, jadi kalau Ibrahim nggak disebut, nanti dikhawatirkan. Karena Rasulullah kan manusia juga yang mungkin ada rasa ini, wah saya satu-satunya nih. Gitu. Makanya disebut Nabi Ibrahim di situ. Seolah-olah Allah mengatakan, lu bukan satu-satunya ya. Lu segitu hebatnya tuh karena jasa dari Ibrahim dulunya. Tuh. Kalau nggak gitu, Rasulullah akan jadi satu-satunya orang yang nggak ada tandingannya. Kamu harus berterima kasih sama Ibrahim. Dialah yang pertama kali, ya kan, menancapkan tiang pancang istilahnya mengenai syariat Islam. Begitu. Dikhawatirkan kalau nggak gitu, makanya terus disebut Nabi Ibrahim. Karena balik lagi kepada kisah iblis. Iblis itu dulu luar biasa diagungkan sampai terus diangkat ke langit ke-7. Akhirnya apa? Jadi sombong. Karena nggak ada tandingannya, nggak ada padanannya. Tuh, makanya Allah Subhanahu Wa Taala membuat peraturan, ya bacaannya gitu untuk menjamin bahwa Rasulullah tidak akan mungkin sombong, walaupun sebegitu mulianya gitu, tidak akan mungkin sombong. Kenapa? Karena Rasulullah akan selalu ingat, saya hebat seperti ini karena jasanya Nabi Ibrahim. Ada jasa Nabi Ibrahim di situ yang memancangkan pertama kali tentang ajaran Islam. Baik. Ya, ada langit, ada langit begitu. Sampai-sampai di hari kiamat pun Nabi Ibrahim lah yang pertama dapat baju, baru Rasulullah yang kedua dapat baju. Tapi sekarang banyak ini Pak, ada orang yang banyak salah yang berkaitan dengan yang kebetulan itu makom. Kan. Tapi orang banyak salah pada banyak orang di depan makom itu bisa tuh. Padahal kalau saya lihat makom itu kan tanpa kaki. Iya betul. Iya memang disunahkan seperti itu. Iya. Iya betul, sunahkan. Karena makom Ibrahim sama Hijr Ismail itu dulunya adalah bagian dari Ka'bah. Itu di dalam Ka'bah sebetulnya. Jadi Ka'bah di zaman dulu itu bukan kubus. Bentuknya adalah bukan persegi 4. Apa namanya? Apa istilahnya? Bukan persegi 4, jadi memanjang. Kalau sekarang kan kotak sisinya sama, kubus ya istilahnya kan. Zaman dulu Nabi Ibrahim dulu itu bukan kubus, sebenarnya memanjang. Persegi panjang bentuknya. Balok, bukan kubus, balok, memanjang. Nah, Hijr Ismail dan makom Ibrahim itu bagian dari itu dulunya. Cuman kalau waktu direnovasi ya kan, kekurangan bahan bangunan, kurang bata, akhirnya dikecilin gitu, jadi bentuknya kubus seperti sekarang, kotak. Padahal itu sebenarnya harusnya memanjang sampai ke makam Ibrahim dan Hijr Ismail di situ. Makanya disunahkan sholat di situ, karena sholat di situ seolah-olah kita sholat di dalam Ka'bah. Oh, begitu. Nah, waktu di zaman Khalifah siapa ya, Ma'mun kalau nggak salah, itu pengen dipugar lagi, dikembalikan Ka'bah ke bentuk semula, bentuknya balok, memanjang. Tapi para ulama tidak sepakat waktu itu. Udahlah, jangan sampai Ka'bah ini jadi mainan para sultan, para raja, ya kan? Mentang-mentang jadi raja, dipugar. Ntar ganti raja, balikin lagi ke kotak sebagai pugar-pugar terus, Ka'bah jadi mainan para raja. Jangan deh, udah biarin aja seperti itu. Dikhawatirkan kalau dibalikin jadi balok, ntar ganti raja
merubah lagi dan sebagainya. Udah biarin aja seperti itu. Ya ini sampai sekarang lah seperti itu, tidak ada yang mengubah-ubah bentuknya. Memang beberapa kali Ka'bah mendapatkan renovasi lah, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, kita tahu semua kisahnya, renovasi Ka'bah yang kisah ada 4 suku gitu kan, siapa yang masang Hajar Aswad dan sebagainya, itu kita udah tahu kisahnya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.